Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramal mu'minin bimawasimil khairat wa asabahum 'ala salihat jazilal masubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mudha'iful hasanat wa ghafirus sayyi'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muzilud dhalalat wa hadi musyrikiat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin shiqaqis samawat amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soleh-solehah dan Bapak Ibu guru Al-Biruni yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat maupun nikmat panjang umur, sehingga kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Ketika usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, itu artinya kita berkesempatan mendapatkan peluang anugerah rahmat kasih sayang Allah, berkah dari Allah dan maghfirah ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Dan ternyata tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Barangkali Ramadan yang tahun lalu kita masih bisa berjumpa dengan sanak famili kita, kawan-kawan kita, dan di bulan Ramadan ini mereka sudah tiada mendahului kita. Oleh karenanya, kesempatan yang luar biasa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan juga kemudahan dalam melaksanakan berbagai rutinitas ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku soleh-solehah dan Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kultum dengan tema meraih kunci-kunci surga di bulan Ramadan. Sepanjang sejarah perjuangan umat Islam, banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Di antaranya, Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi peperangan besar pertama kali umat muslimin atau yang dikenal dengan Perang Badar, di mana ketika itu 313 pasukan kaum muslimin mengalahkan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Lalu yang kedua, pada Ramadan tahun ke-5 Hijriah terjadi persiapan perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW ketika itu bersama para sahabatnya menggali dan membuat parit yang panjang dan lebar yang mengelilingi kota Madinah untuk menyelamatkan kota Madinah dari serbuan musuh. Sehingga 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy tidak mampu menembus kota Madinah dan tidak mampu mengalahkan 3.000 pasukan kaum muslimin. Yang ketiga, Ramadan tahun ke-8 Hijriah, di mana ketika itu Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah, yang kemudian peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah, sehingga banyak rakyat dan penduduk Mekah pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan keempat, Ramadan tahun ke-92 Hijriah, di mana ketika itu Andalusia atau Spanyol bisa ditaklukkan oleh umat muslimin di bawah pimpinan Panglima Tariq bin Ziyad. Dan yang kelima, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan tanggal 17 Agustus 1945
ternyata bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua peristiwa besar tersebut pastilah hari-hari Ramadan mereka dipenuhi dengan banyak karya dan amal soleh. Begitulah suasana Ramadan bagi seorang mukmin. Ramadan bukanlah hari untuk bermalas-malasan, banyak tidur, apalagi malas belajar. Ramadan adalah saatnya melakukan karya-karya penting dengan cara melakukan banyak amal soleh, mulai dari sholat fardunya, puasanya, tilawah Qur'annya, sholat tarawihnya, maupun amal-amal soleh lainnya yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, seperti sedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan yang disediakan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jika semua orang yang berpuasa telah masuk ke dalamnya melalui pintu ini, maka pintu ini pun ditutup. Tidak bisa memasuki surga melalui pintu ini kecuali hanya orang-orang yang rajin berpuasa. Lalu dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan kepada kita bahwa ternyata di surga ada banyak pintu. Orang yang ahli sholat akan dipanggil masuk surga melalui pintu sholat. Orang yang ahli puasa akan dipanggil masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan tadi. Orang yang ahli sedekah akan dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Orang yang ahli jihad juga akan dipanggil masuk surga ke dalam pintu jihad dan lain sebagainya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun bertanya kepada Rasulullah, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Apakah ada orang yang dipanggil masuk surga melalui berbagai pintu-pintu tersebut? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Qala na'am wa arju an takuna minhum." Iya, ada orang yang akan memasuki surga melalui berbagai pintu yang ada di surga. Dan aku, kata Rasulullah, mengharapkan engkau Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil masuk surga dari berbagai macam pintu yang ada di surga. Oleh karenanya, marilah anak-anakku soleh-solehah, kita perbanyak jenis dan jumlah amal soleh kita di Ramadan tahun ini, agar banyak pintu-pintu surga yang kita miliki, sehingga kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dari berbagai pintu yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kultum yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.